lagi ada dua teknik terakhir yang kita pelajari, ada damage dan ada preventive expenditure. Sesuai dengan namanya, damage cost mengestimasi nilai ekonomi suatu sumber daya alam berdasarkan biaya yang dihasilkan akibat hilangnya jasa lingkungan, gitu ya. Nah, biaya ini ya sesuai dengan namanya sebenarnya biaya kerusakan sebenarnya, gitu ya. Jadi biaya di sini adalah biaya kerusakan sebenarnya. Nanti dengan latihan soal kalian akan tahu damage cost ini seperti apa. Misalnya sumber daya alam mencegah banjir. Nah, biaya-biaya yang dihasilkan, kerusakan yang dihasilkan akibat dari banjir karena penurunan jasa lingkungan tadi, yaitulah nilai dari lingkungan, gitu ya. Oke, itu konsep yang pertama kita. Langkahnya ada 3, kita kenali jasa lingkungan, mengenali properti aset yang terdampak, dan kita hitung mengestimasi biaya kerusakannya. Inilah nilai ekonominya, gitu ya. Oke. Yang kedua, sebenarnya kita sebut dengan preventive expenditure. Nah, preventive expenditure ini apa? Ini adalah menilai jasa lingkungan dengan melihat seberapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk tindakan pencegahan. Mencegah agar tidak rusak. Mencegah agar tidak timbul kerusakan. Itulah preventive expenditure. Dan biayanya itu menjadi proksi berapa nilai dari sumber daya alam itu. Nilai di sini kemudian kita istilahkan kemarin paling tidak sama dengan itu, gitu ya, menjadi proksi. Oke, nah langkahnya ini sama dengan sebelumnya, gitu ya. Oke, langkah di dalam preventive expenditure yang pertama ya kita identifikasikan sumber daya alamnya dulu deh. Oke, identifikasi sumber daya alam. Kemudian kita identifikasi upaya pencegahan kerusakan. Kemudian menyiapkan data atau harga, gitu ya, komponen pencegahan. Baru yang keempat kita hitung nilai pencegahannya itu, gitu ya. Dan nilai pencegahan ini sekali lagi akan menjadi proksi dari nilai ekonomi sumber daya alam. Paling enggak terhadap hal ini, gitu ya. Nah, itu mungkin yang perlu kita lakukan. Oke, jadi ini sebagai recap aja yang telah kita pelajari sebelumnya. Dua teknik ini ada damage cost dan ada preventive expenditure. Oke, intinya seperti itu. Nah, saya akan mengulangi kembali apa yang telah kita pelajari selama ini agar nanti memberikan gambaran terhadap apa tugas nanti, termasuk apa yang diperoleh selama mempelajari penilaian sumber daya alam satu ini. Oke. Suatu sumber daya alam, sekali lagi, dia akan mempunyai nilai. Oke. Nilai keseluruhan kita sebut sebagai total economic value. Ada nilai use dan ada non-use. Nilai use ada yang sifatnya direct dan indirect. Oke. Direct itu berarti ya ada usaha pemanfaatannya itu secara langsung oleh manusia. Langsung memperoleh manfaat dari sumber daya alam itu. Baik dengan melakukan ekstraksi maupun non-ekstraksi. Tetapi ada interaksi secara langsung. Nah, ini yang kita sebut dengan direct use. Oke, ekstraktif dari kayu, getah, dan sebagainya. Non-ekstraktif untuk rekreasi, riset, pendidikan, dan yang lain. Indirect use ini umumnya terkait dengan jasa lingkungan. Ya, oke. Yang selama ini kita pelajari baru ini.
Oke, baru ini. Dan teknik pun masih terbatas, ya. Oke. Kemudian untuk non-use atau passive value, kemudian bequest value nanti akan kita pelajari di PSDA 2, termasuk teknik-teknik yang lain yang akan kita gunakan. Itu juga di PSDA 2 gitu ya. Oke. Intinya suatu sumber daya alam sekali lagi akan mempunyai akumulasi dari beberapa fungsi ini. Nah, selanjutnya kita pahami dulu, kita pahami teknik yang kita gunakan. Nah, teknik yang kita gunakan untuk penilaian sumber daya alam juga ada berbagai macam-macam nih. Ada beberapa macam nih. Ada market valuation approach dan ada non-market. Market valuation approach ya berarti ada harga pasarnya dengan konsep utama nilai dari suatu sumber daya alam adalah nilai pasarnya dikurangi dengan biaya ekstraksinya. Itu konsep utama kita. Nilai jual dikurangi dengan biaya ekstraksi. Oke. Kemudian untuk non-market ada revealed, ada state. Revealed ada direct proxy, ada indirect proxy, dan selama ini yang telah kita pelajari untuk direct proxy hanya replacement cost, preventive expenditure, dan damage cost. Semuanya ini umumnya dilakukan dalam rangka untuk menilai jasa layanan lingkungan atau jasa environmental services gitu ya, ecosystem services. Oke. Nah, yang kita pelajari sampai dengan saat ini mungkin apa ya? Mungkin yang mudahnya lah. Ya. Kita mempunyai kemewahan kalau ada di soal, kita sudah ada datanya. Nah, sebenarnya di dalam sumber daya alam, penilaian sumber daya alam, yang susah itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi nilainya, bagaimana kita mengidentifikasi nilainya, dan teknik apa yang kita gunakan. Dan itu bisa mencakup semuanya dari yang sumber daya alam dan lingkungan itu kita hasilkan. Ini yang mungkin yang utama gitu ya. Yang mungkin susah. Kita harus tahu dulu itu. Kita mengenali lingkungan dulu. Sumber daya alam itu seperti apa, layanannya seperti apa, menghasilkan apa sih. Kemudian setelah mengenali, kita siapkan datanya nih. Semuanya gitu ya. Kalau data pasar kita harus tahu berapa produksi kayu di tempat itu. Berapa harganya. Kalau itu sebagai menghasilkan getah, berapa getahnya. Kalau itu ada ikan yang bisa diekstraksi di tempat itu, berapa total akumulasinya, berapa nilainya. Nah, ini yang apa ya? Yang susah itu di bagian itu sebenarnya. Dari soal-soal yang selama ini kita peroleh, kan kita diberi kemewahan, ada datanya, baru kita nilai. Nah, ini yang mungkin yang paling susah. Kita mengidentifikasi itu, baru kita masukkan ke teknik-teknik penilaian tadi, gitu ya. Oke, jadi nanti agar kalian bisa lebih real, lebih nyata, bagaimana kalian nanti akan mempraktikkan penilaian ini, ya kalian harus melakukan penilaian. Oke. Nah, di 2 pertemuan mendatang, kalian diberi kesempatan untuk melakukan penilaian. Oke. Ketentuannya, ketentuan praktik penilaian. Yang pertama, sumber daya alam apa yang akan kalian nilai? Bebas. Kalian mau menilai danau di tempat kalian? Oke. Kalian mau menilai pantai, mungkin di daerah kalian ada pantai? Oke. Kalian akan menilai bagian hutan tertentu di tempat kalian? Bisa.
Kalian mau menilai sungai mungkin di tempat itu ada, bisa juga gitu ya. Bebas, sumber daya alamnya bebas. Oke. Praktik penilaian ini dilakukan secara mau individu atau kelompok? Kelompok, Pak. Kelompok. Oke. Kelompok. Berapa orang? 6 atau 7, Pak. 6 atau 7? Kebanyakan. 4 maksimal. Oke. Kalau 6 sama 7 itu saya biasanya yang ke-6 dan ke-7 dan saya nggak ngapa-ngapain biasanya. 4 deh. Kalau 4 pasti nanti ketua kelompoknya akan membagi-bagi tugas itu ya. 4 orang. 4 atau 5, Pak. 4 atau 5. Ini kelas Iya. ini berapa orang? 27, Pak. 27, Pak. Kalau per kelompok 4 orang nanti ada yang 3 orang, Pak. Kasihan, Pak. Oke, Iya, benar, Pak. ini. Ada oke. Berapa tadi? 27 ya? Iya, Pak. 27. Bentar. Oke. Oke, 4 atau 5? Boleh. Jadi nanti ya 4 atau 5 orang. 4 atau 5 orang ya. Artinya ini 3 kelompok 4 orang. 3 kelompok 5 orang. Kelompoknya bebas. Kalian tentukan sendiri. Oke. Nah, kemudian Pak, gimana cara menilainya? Yang paling susah sekali lagi adalah kalian menentukan apa manfaatnya. Oke, sebelumnya, teknik yang digunakan yang telah dipelajari. Tekniknya yang sudah dipelajari. Jadi kalian jangan menggunakan travel cost dulu. Gitu ya. Jangan menggunakan yang lain-lain dulu deh. Yang penting kalian yang sudah dipelajari ada. Apa yang telah dipelajari? Ya market tadi gitu ya. Ada replacement cost, method, ada damage cost, ada preventive expenditure gitu ya. Baru ini yang kita pelajari gitu ya. Jadi yang apa namanya? Yang kalian nanti gunakan waktu pembahasan ya menggunakan teknik ini. Gitu ya. Market, replacement cost, damage, dan preventif. Oke. Kemudian ketentuan lagi. Bagaimana datanya? Nah, kalau data ini kan sebenarnya kan bisa primer, bisa sekunder. Idealnya saat melakukan penilaian apapun, ya kalian harus datang langsung, visit langsung. Penilaian tanpa melakukan visit langsung akan dimarahi Pak Agung. Pak Agung itu paling nggak suka banget kalau ada penilaian itu tanpa ada visit langsung gitu ya. Jadi itulah mengapa kalau ada tinjauan-tinjauan kemarin yang sempat kenapa nggak boleh tinjauan, ya orang melakukan tinjauan itu nggak melakukan apa-apa gitu ya. Padahal biasanya meninjau proses penilaian gitu ya. Penilaiannya nggak tahu, nggak dilakukan, melihat objek pun enggak gitu ya. Jadi memang seharusnya idealnya itu data primer. Kalian tahu sendiri lah gitu ya. Paling enggak ya tahu fisiknya lah, ada fotonya dan sebagainya itu. Ya ini susah, apalagi dalam 2 minggu. Makanya saya memperbolehkan menggunakan data sekunder. Kalian memperoleh data dari internet, dari laporan Pemda setempat, dari data Kementerian Kehutanan atau apapun, BPS atau apapun terkait dengan objek yang kalian nilai boleh. Gitu ya. Ya kan idealnya kan sebenarnya
ini fungsinya buat apa sih? Kalian kan tanya-tanya masyarakat sekitar, fungsinya buat apa? Gitu ya. Layanan-layanan apa yang diberikan dan sebagainya. Gitu ya. Idealnya kan seperti itu, yaitu data primer. Oke, tetapi kalau ya kalian hanya mengira-ngira datanya data sekunder, oke, karena hanya 2 minggu gitu ya. Ini pun namanya mini project sebenarnya. Penilaian yang mini lah. Yang penting kalian terjun langsung untuk melakukan penilaian ini. Oke, datanya primer boleh menggunakan data sekunder. Kemudian kapan deadline gitu ya? Dipresentasikan di pertemuan terakhir. Selasa. Gitu ya. Ya terserahlah gitu ya. Yang penting di pertemuan terakhir dipresentasikan. Nanti kalau belum siap atau apapun, kalau mau mengubah jadwal ya yang penting di pertemuan terakhir. Nah, jadi outputnya ya ini ya file presentasi dan artikel deh. Artikel jurnal aja deh. Oke. Karena artikel jurnal, maka yang harus ada adalah ya kalian lihat jurnal gitu ya. Abstrak ada latar belakang, ada metodologi, ada gambaran objek, ada hasil dan pembahasan, dan ada simpulan. Oke, abstrak, latar belakang, metodologi, gambaran objek, hasil pembahasan, dan simpulan. Gitu ya. Nah ini berapa halaman bebas gitu ya. Jangan bebas. Oke, kita batasi saja penulisannya. Oke, font Arial 11. Spasi 1,2. Jumlah halaman di suatu jurnal biasanya 8-20. Ya, itu mungkin kesepakatan kita saja. Jadi font Arial 11 spasi 1,2. Saya kalau spasi gede nggak suka gitu. Jadi 1,2 gitu. Jumlah halamannya 8-20. 20 itu banyak banget jurnal. Biasanya pun di jurnal itu dibatasi 15. 15 saja. 8 sampai dengan 15 halaman. Oke, gitu ya. Ya mungkin itu penilaian. Presentasi, artikel. Komponennya apa yang ya presentasi gitu ya. Artikel, apa ya? Ya kebenaran analisis lah.
kompleksitas. Kompleksitas itu apa? Ya kalau datanya primer lebih bagus lah. Saya nggak mengharuskan primer, tetapi kalau data primer, iya ada effort yang lebih besar lah, gitu ya. Tapi saya nggak mewajibkan. Mungkin nilainya nggak terlalu signifikan antara data primer dan sekunder. Yang benar kebenaran analisisnya, bahasa yang digunakan, saya biasanya juga menggunakan bahasa bisa dipahami oleh orang lain. Ya inilah poin-poinnya gitu ya. Nah, itu PR kalian nanti, tugas kalian sampai dengan nanti di akhir. Mungkin di pertemuan selanjutnya pun saya beri kesempatan kalian buat menyelesaikan ini gitu ya. Jadi ya karena memang pelajaran kita udah nggak selesai hari ini untuk materinya gitu ya. Bentar. Saya ngomong selesai hari ini, ternyata di RPS nggak berkata demikian lagi. Bentar. Hari ini adalah pertemuan ke-12, oke. Pertemuan ke-13, implikasi kebijakan peran sumber daya alam roadmap. Oke, ya nanti mungkin saya nggak mengajar full deh, cuman roadmap kebijakan penilaian SD aja. Nanti separuhnya kalian gunakan untuk menyelesaikan tugas ini, karena ya cukup panjang juga. Sorry, kok jadi error semuanya. Oke, gitu ya. Itu yang akan kita lakukan. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan penugasan ini atau terkait dengan apapun. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Fik. Ini kelompok ini bebas ya, Pak. Soalnya ada temen yang mau udah dibuat kelompoknya, tapi ada yang belum juga, Pak. Jadi kayak takutnya kalau bebas tuh ini apa namanya, ada yang nggak dapat kelompoknya gitu. Nggak mungkin nggak dapat kelompok. Iya, maksudnya ada yang udah milih duluan gitu, Pak. Terus ada Oke. juga yang Jadi mau diacak. kalian pengen diacak aja? Pengen diacak? Oke, saya acak ya nanti ya. Jadi gini, nanti setelah ini kita akan latihan soal. Latihan soal itu akan diacak oleh Zoom. Yang kalian di Zoom itulah kelompok kalian, gitu aja ya. Lebih fair ya. Siapa? Sepakat? Oke. Sepakat, Pak. Oke, nanti seperti itu aja. Oke, jadi nanti setelah ini kita latihan soal. Setelah latihan soal nanti kita dan apa namanya? Dan orang-orang di dalam Zoom itulah kelompok kalian. Gitu ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Izin instruksi, Pak. Oke, silakan. Untuk teman-teman yang nanti mau ngambil data primer, kalau butuh surat tugas, kalau bisa survei data primernya tanpa surat tugas ya teman-teman. Soalnya ini aja yang surat mesin kemarin sudah seminggu belum turun dari lembaga. Jadi bukan maksud biar teman-teman ngambil data sekunder, kalau mau ngambil data primer boleh, tapi usahakan jangan pakai surat tugas karena bakal lama banget turunnya. Apalagi ini minggu-minggu Prodi untuk ACC KTTA kan. Mungkin itu aja, Pak. Oke, sip. Ya, saya apa ya? Ya itu termasuk concern saya juga gitu ya. Ya makanya saya tidak mewajibkan data primer. Ya paling enggak mungkin kalian ada fotonya lah gitu ya. Kalian paling enggak lihat sendiri ada foto mungkin salah satu anggota kelompok yang mungkin di daerah itu bisalah gitu ya. Melengkapi hal ini gitu ya. Kalau harus tanya-tanya dalam 2 minggu ini agak susah sepertinya, apalagi kalau harus menggunakan surat survei gitu ya.
mungkin nanti agak lama. Saya sih sebenarnya penekanan saya adalah kalian bisa mengimplikasikan apa yang telah kita pelajari selama 1 semester ini ke dalam ya penilaian dengan sungguhan gitu ya, walaupun bentuknya mini project ini. Artinya ya kita nggak sepenuhnya melakukan penilaian, kita nggak sepenuhnya melakukan kunjungan, kita nggak sepenuhnya mencacah jumlah pohon, menghitung getah, atau apapun di tempat itu gitu ya. Sesuatu yang mungkin nggak memperoleh data, kita asumsikan pun saya nggak apa-apa gitu ya. Dengan asumsi, dengan apapun nggak apa-apa, oke-oke aja gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Selain penilaian SDA, penilaian yang lain juga ada tugas ya, tugas akhir ya? Hampir semuanya, Pak. Hampir semuanya. Semua Pak kayaknya, Pak. Iya, karena memang dulu diamanatkan oleh prodi. Di terakhir penilaian harus ada tugas seperti ini. Oke. Oke, clear ya. Mungkin tugasnya nanti seperti itu. Nah, Pak, izin bertanya Pak, oke silakan. apakah yang sedaerah boleh sekelompok Pak? Biar lebih enak misalnya cari data gitu. Nah, saya balikkan lagi nih kesepakatan teman-teman. Kalau milih sendiri mungkin itu keuntungannya. Saya nggak peduli anggota kelompoknya siapa ya. Nanti dirembukkan aja ya di grup kelas ya. Mau seperti apa? Apakah acak? Baik, Pak. Kalau acak nanti ya saya ngacak. Kalau nggak acak mungkin kalian bisa milih ya tadi mungkin untuk yang sedaerah atau apapun bisa gitu ya. Saya nggak mewajibkan sekali lagi saya nggak mewajibkan data primer ya. Ini penekanan saya gitu ya. Dalam waktu 2 minggu mungkin ya susah juga. Mungkin kalau mungkin objeknya jauh harus melakukan perjalanan ya enggak deh. Kalau sesuatu yang diperoleh secara sekunder bisa mungkin oke deh, secara sekunder aja nggak apa-apa. Saya tidak memberatkan atau mewajibkan pengambilan data secara primer ini gitu ya. Oke, ada oke, kalau nggak ada ya oke, nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau enggak kita langsung ke latihan soal. Nanti saya akan mengasih soal. Silakan nanti dikerjakan dalam waktu 1 jam. Nanti kita bahas bareng-bareng. 1 jam termasuk mungkin 45 menit deh. 45 menit ditambah 15 nanti istirahat. Nanti kita kembali jam 12.15-an. Oke, nanti saya akan kelompoknya nanti akan saya pecah. Kita bahas dulu soalnya seperti apa nanti biar. Oke, sebelum ke situ saya ada sesuatu yang kelupaan karena di soal disinggung. Bentar ya, sorry. Oke, bentar. Saya lonely screen. Oke, pembahasan saya terkait dengan hal ini, terkait dengan ini. Di dalam, kalau kita memahami
terkait dengan sumber daya alam, itu ada terminologi sumber daya alam yang berupa stok, dan ada sumber daya alam yang berupa flow. Nah, ini definisi yang diberikan itu berbeda-beda sebenarnya di setiap literatur terkait sumber daya alam yang berupa flow dan sumber daya alam yang berupa stok, itu berbeda-beda. Nah, kalau sumber daya alam yang berupa stok, ini penekanannya itu pada fisik. Fisik dari sumber daya alam itu. Oke, gitu ya. Nah, kalau flow, ini penekanannya pada layanan lingkungan. Jadi kalau sumber daya alam hutan misalnya stok, ya pohon, lingkungan hutan itu stoknya. Tetapi flow, layanan lingkungan, flow itu berupa layanan lingkungannya, gitu ya. Nah, itu pertama terkait definisi pertama terkait dengan stok dan flow. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa stok ini adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Izin Pak, memang belum share screen-nya Pak. Saya belum share screen ya. Iya Pak. Oke. Kelihatan? Kelihatan Pak. Oke, sekali lagi ada istilah stok dan flow di dalam sumber daya alam. Ada pendapat yang mengatakan bahwa stok itu terkait dengan fisik dari sumber daya alam, sedangkan flow itu layanan lingkungan. Tetapi ada yang berpendapat bahwa stok ini adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Kalau flow ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, di dalam pembahasan terkait dengan sumber daya alam, terutama terkait dengan damage cost, nanti terkait dengan damage cost, itu ada terminologi juga terkait dengan stok dan flow, gitu ya. Nah, terkait dengan damage cost, apa perbedaan antara stok dan flow? Kalau stok ini lebih ke kerusakan fisik. Oke. Kalau flow ini lebih ke apa ya? Lebih ke kehilangan pendapatan. Bukan kehilangan pendapatan ya, apa ya? Kerugian sementara gitu ya, kerugian untuk sementara waktu. Oke. Misalnya apa kerugian untuk sementara waktu? Ya misalnya orang menjadi tidak bekerja, ada penghasilan yang kurang, perusahaan berhenti beroperasi, ya, atau pabrik berhenti beroperasi sehingga ada kerugian beberapa. Itu flow gitu ya. Tapi kalau kehilangannya dalam bentuk fisik, rumah hilang, kerusakan ringan, kerusakan sedang, pabrik mesinnya menjadi rusak, fasilitas lingkungan rusak dan sebagainya, itu lebih ke stok. Dia kerusakan fisik gitu ya. Nah, ini yang mungkin perbedaan di keduanya. Walaupun ini antara stok dan flow ini masih ya nggak ada definisi yang pasti gitu ya, tapi kita bisa mendefinisikan seperti ini. Oke, gitu ya. Itu terkait dengan stok dan flow yang nanti mungkin di soal ditanyakan gitu ya. Oke. Nah, soalnya nanti akan saya kirim, tetapi bentar. Download. Saya akan menjelaskan dulu beberapa hal yang mungkin kesepakatan kita gitu ya.
Selebihnya nanti diskusikan aja di kelompok. Soalnya ada 3, nanti silakan dikerjakan secara kelompok. Oke, soal nomor 2 nanti kita bahas di akhir. Soal nomor 2 ini mungkin yang menjadi pertanyaan. Soal nomor 2. Soal nomor 2 itu ceritanya seperti ini. Pada tahun 2016 terjadi banjir di Muara Angke. Oke. Kenapa banjir? Karena mangrove tidak bisa menahan air laut karena terjadi kerusakan gitu ya. Nah, ini terdampak berarti ini menggunakan damage cost tadi gitu ya. Nah, ini ada untuk melihat berapa kerusakan. Oh, sorry. Ini bukan damage cost, tetapi ini adalah yang preventive expenditure. Nah, untuk menanggulangi kerusakan ini akhirnya masyarakat di Angke itu membuat peninggian lantai. Ya. Nah, dan tanggul. Jadi ada 2 hal yang dilakukan oleh masyarakat di situ, meninggikan lantainya dan membuat tanggul. Upaya pencegahan ini ya, preventif. Nah, tidak semuanya melakukan hal ini. Jadi di area itu ada, ini jumlah kakaknya. Dari jumlah kakak itu tidak dilihat satu persatu, tetapi diambil sampel. Di strata 1, yaitu kurang dari 100 meter, itu dari 38 kakak, hanya 17 yang diambil sampel. Nah, dari 17, hanya 6 keluarga yang melakukan pencegahan. Jadi ini yang melakukan pencegahan 6/17 gitu ya, kalikan 100%. Oke. Nah, sehingga kalau populasinya 38 yang melakukan pencegahan ya bukan yang 6 ini, tetapi 6/17 kalikan 38 gitu ya. Ada berapa kakak? Oke. Kemudian tinggal kalian hitung nih berapa biayanya. Oke, gitu ya. Ini penjelasan dari tabel ini. Oke. Jadi sekali lagi populasinya ada 38, yang diambil sampel 17, dan dari 17 itu hanya ada 6 kakak yang melakukan pencegahan. Ya. Jadi 6/17% yang melakukan pencegahan. Nah, kita bisa menarik kesimpulan dari 38 itu juga 6/17-nya yang melakukan pencegahan, atau hanya 35,29% aja yang melakukan pencegahan gitu ya. 35,29% kali 38 itu berapa kakak? Nanti tinggal kalikan aja dengan biaya pencegahannya berapa gitu ya. Untuk peninggian lantai dan untuk tanggul. Nah, selebihnya ya nomor 1 ini masih terasering, berarti ini masih menggunakan konsepnya adalah konsep, karena ini terasering berarti konsep preventive expenditure juga ya. Nah, nomor 3 ini yang konsepnya adalah konsep yang damage cost tadi, damage cost avoided. Nah, kita lihat damage cost kerusakannya itu ada berbagai macam nih, sudah diidentifikasi nih. Nah, damage cost ini sebenarnya telah memasukkan unsur yang kehilangan pendapatan, atau di teknik yang kita gunakan sebenarnya adalah human capital, loss of earning, gitu ya. Ini kehilangan pendapatan akibat banjir juga dimasukkan dalam kategori damage cost. Ya nggak apa-apa, gitu ya. Kita tidak merinci ini damage cost, ini loss of earning, tetapi semuanya kita anggap sebagai damage cost. Itu ya oke-oke aja, bisa aja gitu ya. Jadi sekali lagi di nomor 3 ini, semua bagian ini kita anggap sebagai damage cost. Oke, baik secara fisik maupun pendapatan. Baik secara stok ataupun dari flow gitu ya. Nah, kalian diminta untuk mencari nih nilai kerugian damage cost-nya dalam bentuk stok dan flow, totalnya berapa. Kalau mau dirinci stoknya berapa, flow-nya oke, berapa oke, tetapi yang penting adalah kalian tahu nilai total kerugiannya berapa gitu ya. Oke, sehingga kita jadi tahu nilai kerugiannya itu berapa. Ya. Nanti silakan dibaca soalnya, nanti soalnya akan saya share di chatting, nanti kalian kerjakan. Saya share dulu sebelum saya lupa, sambil nanti tulisan saya ini nanti akan saya share.
download. Oke, sudah saya share. Sekarang saya akan memecah kelas ini menjadi 6 kelompok. Nanti pengerjaannya dalam bentuk Excel aja deh. Dalam bentuk Excel ketika tiganya nanti dikerjakan, nanti dikirim ke nanti saya buat LMS, nanti dikirim lewat LMS saja deh. Nanti di terakhir nanti kita bahas sebagai tugas kelompok. LMS-nya nanti saya buat, ngumpulnya nanti belakangan aja. Oke, saya akan breakout room otomatis menjadi 6 kelompok. Empat sampai 5 partisipan. Oke, benar. Oke, silakan. Ini. Buset, kenapa diri? Kok di record? Iya, siapa yang record? Apa udah kelihatan, Pak, teman-teman? Kalau di saya masih loading. Masih loading. Ya, Pak. Apakah udah, Pak? Belum, Bang. Belum, Bang. Off cam aja, Jer. Oh iya, coffee Jaringan aja. tuh. Jaringan kayaknya. Kenapa share screen-nya ke pause ya? Coba di resume, Udah, Pak, tetap ke pause deh, Pak. tetap ke pause. Iya, Pak. Ya. Coba lagi, coba. Bentar ya, Pak. Oke. Coba lagi ya.
Hmm. Udah kelihatan, Pak? Sip, kelihatan. Oke, Silakan, Pak. silakan. Jadi nomor satu itu hasil kerjaan kami dari kelompok satu, yang nomor satu itu dia soalnya kondisi topografi Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan luas lahan miring dengan kemiringan mencapai 15%, memiliki permasalahan utama yaitu erosi, tanah longsor, dan banjir. Desa Tanjung Karang merupakan salah satu wilayah yang berpotensi besar menghadapi masalah tersebut. Kondisi lahan di Desa Tanjung Karang termasuk kategori lahan kritis dengan tutupan vegetasi yang sangat rendah. Sebagai tindakan pencegahan masyarakat membangun terasering adalah bangunan konservasi tanah dan air secara mekanis yang dibuat untuk memperpendek panjang lereng atau memperkecil kemiringan lereng dengan jalan pengalian dan pengurungan tanah melintang lereng. Tujuan pembuatan terasering adalah untuk mengurangi aliran permukaan atau runoff dan memperbesar serapan air sehingga mengurangi risiko terjadinya erosi, longsor, dan banjir. Untuk membuat terasering diperlukan bahan dan peralatan serta tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja membuat teras bangku yaitu 245 HOK per HA. HOK ini harian itu ya, Pak? Iya, hari Oh. orang kerja. Hari orang kerja, Pak. 245 HOK per hektar. Teras gulut 227 HOK per hektar dan pertanaman lorong atau alley cropping 116 HOK per hektar. Upah per HOK di lokasi tersebut yaitu Rp50.000, sementara biaya bahan dan peralatan untuk teras bangku yaitu 5.200.000 per hektar. Teras gulut 4.200.000 per hektar dan pertanaman lorong 3.500.000 per hektar. Luasan yang perlu dibuat terasering yaitu 5 hektar. Umur teknis dari terasering tersebut yaitu 5 tahun. Hitunglah nilai preventive expenditure sebagai proksi dan nilai fungsi tanaman dalam mencegah erosi tanah dan longsor per tahun. Jadi bagian terasering itu ada 3, teras bangku, teras gulut, pertanaman lorong. Biaya tenaga kerja HOK per hektarnya itu ada 245, 227, 116. Per wilayahnya per bagian teraseringnya ada Rp50.000. Jadi biaya tenaga kerjanya itu biaya tenaga kerja HOK per hektar dikali upah HOK dapat hasilnya 12.250. Kemudian juga bagian teras gulut dan pertanaman lorong rumusnya sama. Kemudian biaya bahan baku ada 5.200, 4.200, 3.500. Kemudian biaya tenaga kerja ditambah dengan biaya bahan baku ditemukan totalnya ada 17 juta, 15 juta, dan 9.300.000. Sedangkan untuk luas masing-masing bagiannya ada 5 hektar sehingga dikali total biayanya dikalikan dengan luasnya, kemudian dapat total biaya dan biaya terasering 5 tahun itu ada sum 80 total biaya dari bagian-bagian terasering yang sudah diketahui. Untuk biaya teraseringnya per tahun itu ada dibagi 5. Sekian, Pak, untuk yang soal nomor 1. Ini lanjut soal nomor 3 kan, Pak? Masih Nomor ini, 1 Pak? dulu aja. Oh, masih nomor 1 aja. Oke. Ya, benar gitu ya. 42.300 ini untuk per tahunnya. Nah, ini mungkin ya pada praktiknya kita kan mudah untuk mengerjakan ini. Tetapi saat kita melakukan penilaian kan kita perlu tahu komponen dari terasering gitu ya. Ini juga saya juga baru tahu bahwa di dalam terasering itu, dalam suatu bangunan terasering bukan bangunannya, ya suatu bentuk terasering itu ada namanya teras bangku, ada teras gulut, ada pertanaman lorong, itu apa kan kita nggak tahu. Sebelum kita mungkin lihat sendiri, kemudian bertanya gitu ya, misalnya kepada yang tahu terkait dengan hal ini. Oke. Nah, ini mungkin yang menjadi hal yang menantang dari seorang penilai. Kita perlu tahu terhadap hal-hal yang mungkin kita nggak tahu sebelumnya. Oke, misalnya HOK tadi.
hari orang kerja gitu ya. Ini ya hari orang kerja. Biasanya perhitungannya dalam satu hari orang kerja itu kalau kuli gitu ya perhitungannya. Kalau mungkin teman-teman yang ada di kampung gitu ya, pasti tahu gitu ya. Satu hari orang kerja itu kalau kuli misalnya itu ada 8 jam. 8 jam kerja, 1 jam rehat. Jadi kalau datang jam 7 melakukan pekerjaan sampai jam 12 ada 5 jam, kemudian istirahat jam 1 mulai sampai jam 4. Atau mungkin kalau mulainya jam 8 sampai jam 5 gitu ya. Biasanya memang seperti itu. Dan dibayar satu hari orang kerja ya segitu gitu ya. Sesuai dengan datanya. Kita juga perlu tahu data-data hal itu. Setelah semuanya tahu, baru kita formulasikan. Intinya apa namanya? Nilai dari suatu fungsi tanaman untuk mencegah erosi tanah dan longsor ini akan sama dengan nilai untuk membangun terasering itu. Oke, berapa tadi nilainya adalah 42.300.000. Ya, ini kita hanya mengambil dari satu sisi dari fungsi tanaman untuk mencegah erosi tanah dan longsor segitu gitu ya. Kita belum memasukkan nilai-nilai yang lain dan juga belum memasukkan fungsi atau manfaat yang lain dari suatu sumber daya alam. Oke, terima kasih kelompok 1. Terima kasih Aljeris. Next, soal nomor 2. Kelompok 6. Oke, Pak. Kelompok 2 ya, Pak? Kelompok 6. Oh, kelompok 6. Oke, Pak. Ya. Berarti izin stop share ya, Pak ya? Oke, sip. Oke, makasih, Pak. Semangat Silakan kelompok 6. Bisa share screen, Pak. Oke. Silakan. Sorry ya. Ini Pak, jadi kan diketahui kalau pada tahun 2016 itu terjadi banjir di Muara Angke, Jakarta Utara. Diketahui ada 3 strata masyarakat yang terkena dampak dari banjir, yaitu strata 1 kurang dari 100 meter dari tepi laut, strata 2 100 sampai 150 meter dari tepi laut, dan strata 3 lebih dari 150 meter dari tepi laut. Kemudian diketahui kalau rata-rata biaya peninggian lantai bakal dibangun peninggian lantai dan pembuatan tanggul. Diketahui populasi strata 1 itu ada 38, strata 2 ada 27, dan strata 3 ada 21. Diambil sampel dari itu sebagai berikut, dan sampel pencegahannya sebagaimana tertera di soal juga. Terus kata Bapak tadi dihitung dulu persentase sampel terhadap populasi, didapat 35,29%, 33,33% masing-masing untuk strata 2 dan 3. Kemudian berarti dari sampel itu terhadap total berarti ada 13,41 populasi yang terkena dampak untuk peninggian lantai. Kemudian dibulatkan karena kami berasumsi bahwa kalau koma terhadap orang kakak itu dibulatkan ke atas, Pak. Jadi ke-14 ada biayanya sebesar 248.407 dan 255 dikalikan dapat total biaya dengan total untuk biaya peninggian lantai sebesar 8.920.000, dan untuk tanggul prosesnya juga sama, didapat hasil 7.326.000 dengan nilai fungsi mangrove sebagai pencegah banjir untuk pembuatan peninggian lantai dan tanggul sebesar 16.246.000. Sekian, Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Soraya dan kelompok 6. Iya, benar gitu ya. Perhitungannya seperti itu. Oke. Dan ini sekali lagi menyambung dengan kelompok 1 tadi. Ya, kita tahu ini, tetapi untuk tahu ini kan kita perlu melakukan survei gitu ya. Ini yang mungkin yang menantang sebenarnya di dalam penilaian sumber daya alam ini. Kita melakukan survei nih. Dari 38 KK berapa yang kita gunakan? Kita menggunakan sampel 17.
kita bisa menarik data dari 17 orang. Dari 17 orang itu berapa yang kemudian melakukan upaya penanggulangan ini gitu ya. Ternyata tidak semuanya. Kalau ternyata semuanya ya 38-38-nya kita perhitungkan gitu ya. Ternyata dari 17 misalnya untuk starter 1, 6 yang melakukan upaya pencegahan gitu ya. Artinya ada 35%-an. Nah, kemudian kalau kita tarik ke populasi dengan angka segitu berapa populasinya? Ternyata 13,41. Nah, kelompok ini kemudian melakukan pembulatan ke 14. Oke lah gitu ya. Ke 14 oke. Mau diturunkan menjadi 13 juga oke. Kalau mau menarik dalam bentuk koma juga nggak apa-apa. Toh semuanya ini juga toh semuanya juga proyeksi juga gitu ya. Oke, jadi bebas mau tarik ke 14, mau ditarik ke 13 atau mau masih dalam pecahan juga oke gitu ya. Nah, semua prosesnya juga seperti ini. Total berapa tinggal dijumlah-jumlahkan saja gitu ya. Oke. Kelompok lain ada perbedaan perhitungan, mungkin perbedaan perhitungannya dalam pembulatan aja ya gitu ya. Pembulatan di strata 1 dan strata 1 untuk yang baik itu bangunannya berupa peninggian lantai ataupun talut gitu ya. Jadi di angka itu aja mungkin yang berbeda, tapi selebihnya pasti sama. Kelompok lain ada yang mau berpendapat? Atau mungkin yang benar-benar beda? Oke, saya rasa clear ya, memang perhitungannya juga seperti itu. Terima kasih Surya dan kelompok 6. Next, soal nomor 3. Soal nomor 3 ada, oke, kita bagi-bagi deh. Soal nomor 3 untuk perumahan, soal nomor 3 untuk perumahan kelompok 2. Silakan. Izin share screen ya, Pak. Oke, Pak, silakan. Jadi izin saya yang menjelaskan. Oke. Jadi di sektor perumahan ini, gara-gara banjir itu ada kerusakan rumah. Kerusakannya itu ada di Jakarta sama di Bogor. Nah, kerusakannya ini ada yang rusak berat, rusak ringan, terus ada juga rumah yang hilang. Nah, berdasarkan soalnya itu, yang di Jakarta, rumah yang hilang itu ada 89 unit, yang rusak berat itu ada 1.300, dan 6.700-nya itu rusak ringan. Nah, sedangkan di Bogor sama di Depok itu 50 unitnya hilang, 790 unit rusak berat, dan 3.900-nya rusak ringan. Nah, berdasarkan di soal, itu nilai kerusakan yang diderita karena masing-masing kerusakan ini itu 18 juta. Jadi dikaliin aja untuk jumlah rumah yang hilang sama jumlah rumah yang hilang itu dikalikan aja 89 dikali 18 juta. Di nilainya 1.602.000.000. Terus untuk rumah yang rusak berat itu dinilai sebesar 10 juta per rumah. Jadi dikaliin masing-masing untuk yang Jakarta dan Bogor, Depok. Terus untuk rumah yang rusak ringan itu nilainya 5 juta per unit. Jadi dikaliin aja. Terus hasilnya di total dapatnya 76.402.000.000 rupiah. Jadi ya. Oke, terima kasih. Sekalian yang infrastruktur, karena waktunya udah hampir habis. Untuk yang infrastruktur, ini yang terkena kerusakan itu jalan dan jembatan sama rel kereta api.
Terus selain kerusakan asetnya, ada juga kerugian di pendapatan karena kereta api, jalan tol, sama busway-nya nggak bisa beroperasi. Nah, untuk kerusakan berupa jalan dan jembatan itu nilainya total 257.021.000. Sedangkan untuk yang rel kereta api itu 250 juta. Jadi total kerusakan asetnya itu 507.021.000. Selanjutnya untuk kerugian berupa pendapatan, karena kereta apinya tidak bisa beroperasi, perharinya itu bernilai 1.500.000.000 dan kereta apinya tidak bisa beroperasi selama 2 hari. Jadi nilai kerugiannya 3 miliar. Nah, untuk jalan tol itu total kerugiannya 1 miliar. Untuk busway, karena tidak bisa beroperasi selama 2 hari dan perharinya itu rugi 200 juta, totalnya 400 juta. Jadi total kerugian yang berupa pendapatan ini 4.400.000.000. Terus ditambahin sama kerusakan aset, jadinya 4.907.021.000. Oke. Next, selanjutnya diselesaikan aja. Sektor ekonomi. Oke, Pak. Terus yang sektor ekonomi itu yang terpengaruh, yang mengalami terpengaruh itu ada industri besar, UMKM, PKL, pasar, dan ada pertanian. Nah, ini untuk yang pertama ini kerusakan asetnya, kerusakannya untuk industri besar itu 75 unit, UMKM 2.100, PKL 1.624, pasar 40, dan sarana prasarananya 1. Jadi nilai kerusakannya ini udah dikasih totalnya. Industri besar sebenarnya tidak ada kerusakan yang berarti, jadi tidak ada nilai kerusakannya. Untuk UMKM itu jadi 105 miliar, PKL-nya 5 juta, pasar 200 juta, dan sarana prasarana itu 180 juta. Total kerusakan asetnya yang di sektor ekonomi itu 105 miliar 385 juta. Terus karena tidak bisa beroperasi, jadi ada kerugian pendapatan. Untuk industri besar, itu kerugian perharinya itu 200 juta, dan tidak bisa beroperasi selama 7 hari. Jadi nilai kerugiannya adalah 1.400.000.000. Untuk UMKM, karena tidak bisa beroperasi selama 7 hari juga, terus kerugian per unit perharinya 10 juta, 147 miliar. Tidak bisa beroperasi selama 7 hari, terus kerugiannya per unit perharinya 200.000. 2.273.600.000 rupiah. Untuk pasar, sama tidak bisa beroperasi dan total kerugiannya 50 juta, dan pertanian total kerugiannya 150 juta. Baik aset sama pendapatan jadinya 256.258.600.000 rupiah. Selanjutnya terakhir itu ada kerusakan sarana dan prasarana sosial. Di sini yang rusak itu 20 unit sekolah, 10 puskesmas, sama 1 rumah sakit dan fasilitas sosial lainnya. Totalnya itu sudah dikasih tahu ada 180 juta rupiah. Terus dari penghitungan di atas, untuk yang jawaban A, nilai total kerugian untuk stok dan flow itu totalnya 182.474.021.000 rupiah. Dengan untuk kerugian semuanya totalnya 337.747.621.000 rupiah. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya nggak tahu, dicoba ke atas lagi. Coba kita lihat satu persatu ya. Oke, kita lihat dari perumahan, oke, tidak masalah. Kemudian infrastruktur, oke, ke bawah. Infrastruktur, oke. Sekarang kita lihat ke sektor ekonomi. Oke, sektor ekonomi komponennya adalah untuk industri besar, iya benar, tidak ada kerusakan, tetapi kerugiannya adalah industri besar kerugiannya, sorry, bentar ya.
Oh iya, saya paham. Bentar ya, sorry. Saya harus menutup dulu. Mungkin apa ya? Mungkin bagaimana kita membaca soal sebenarnya. Ini yang mungkin kita menjadi berbeda-beda pendapat. Ya, kita lihat dari sektor produktif untuk industri besar. Oke. Di soal dinyatakan bahwa untuk industri besar itu ada 75 industri besar, dia tergenang. Untuk kerusakan tidak ada kerusakan, tidak mengalami kerusakan, oke. Kerusakan 0, ya dari si pendapatannya. Selama 1 minggu, sebagian besar tidak beroperasi dengan nilai produksinya seharusnya mencapai 200 juta per hari. Iya. 200 juta dikalikan. Oke. Sekarang untuk UMKM. UMKM buruan. Oke, jadi nilainya memang 5 juta. Oke. Kemudian untuk pendapatan untuk PKL 1624 benar dikalikan dengan 200 oke, dikalikan dengan 7. Oke. Nilainya 2.273.600. Oke. Kemudian pasar. Pasar yang rusak 200 juta. Oke, kita anggap totalnya 200 juta. Oke. Kemudian untuk pendapatan yang hilang dari pasar adalah 50 juta. Oke, gitu ya. Kemudian untuk terakhir untuk pertanian di pendapatan yang hilang adalah 150 juta, gitu ya. Oke, komponen-komponennya oke, perhitungannya oke gitu ya. Mungkin detail Excel-nya sepertinya juga oke gitu ya. Oke, jadi yang total kerusakannya tadi 105.385, kemudian total kerugian dari berkurangnya pendapatan ada 150 sekian gitu ya. Jadi totalnya adalah 256. Di bawahnya apa lagi? Dua kali perhitungan berarti ya. Sarana prasarana di atas sudah dihitung kan ya? Kalau nggak salah. Oh, itu belum dihapus Belum, Pak. saja. Itu yang 36. Oh iya, lupa dihapus atasnya. Oke. Bisa, oke lah. Seharusnya di atas dihapus saja, nggak apa-apa. Dimasukin di sini juga nggak apa-apa. Oke, ke bawah lagi. Ke bawah lagi, oke. 105 itu ekonomi, oke. 2 kali perhitungan ya berarti ya, di sarana dan prasarana ya. Iya, Pak. Tadi lupa dipindahin yang di atasnya. Oke, Mau jadi dipasang. salah satu aja, oke. Kemudian untuk kerugian dari sisi ekonomi dan juga oke ya. Kayaknya benar ya. Oke, mungkin yang salah cuma di sarana dan prasarana aja, nanti silakan disesuaikan. Izin bertanya, Pak. Dihapus saja. Sudah ya? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, ada yang beda? Silakan, Surya. Yang gini, Pak, yang di ekonomi buat pendapatan, Mm-mm. hektar ekonomi, itu kenapa nggak dikalikan unit ya, Pak? Yang UMKM ya? Yang industri besar, Pak. Yang industri besar ya? Iya, karena kita nggak tahu di soalnya ya. Saya awalnya juga mengalihkan dengan 75 gitu ya. Makanya saya baca lagi di soalnya tadi. Di industri besar, kita baca bareng-bareng deh ya. Nanti mungkin interpretasinya ya mungkin berbeda. Intinya ada 75 industri besar, kemudian kita baca kalimat ini. Secara umum, industri besar tidak mengalami kerusakan. Oke ya, ini kita sepakat kerusakannya 0 ya. Oke. Tetapi dalam 1 minggu, sebagian besar tidak beroperasi dengan nilai produksinya seharusnya mencapai 200 juta per hari. Nah, 200 juta ini kita nggak tahu apakah ini per industri, apakah ini secara total. Gitu ya. Itu ya mungkin tergantung persepsi kita masing-masing. Tergantung kita nggak tahu data benarnya seperti apa. Kita semuanya masalahnya adalah kita
tidak tahu data besarnya seperti apa. Termasuk yang mungkin di PKL. Mungkin ada kelompok yang mengerjakan di PKL, yang 5 juta itu menganggap 5 juta itu adalah per PKL. Jadi dikalikan dengan 1.624. Dan ada yang menganggap 5 juta itu secara keseluruhan 5 juta gitu ya. Ini mungkin yang dari dua perhitungan ini yang mungkin menghasilkan perhitungan yang salah. Cuman bukan salah, yang berbeda. Cuman tadi dua-duanya tergantung asumsi membaca soal ini gitu ya. Karena kita semuanya sama-sama dihadapkan pada kita nggak tahu data benarnya seperti apa. Apakah 200 jutanya ini per satu industri atau 200 jutanya ini per hari ini secara keseluruhan. Kalau kita membacanya ini per satu industri, maka kita kalikan dengan 75 tadi, gitu ya. Baru kita kalikan dengan 7. Saya awalnya mengerjakannya dengan itu juga, gitu ya. Tapi setelah saya lihat lagi, 200 jutanya tidak ada keterangan per industrinya juga, gitu ya. Atau saya kurang ini ya, kayaknya nggak ada keterangan ya. Nah, ini yang mungkin membedakan. Jadi bebas deh. Ada yang kalikan dengan 75 seperti saya pada awalnya, karena kita sama-sama cara membacanya gitu ya. Atau yang tidak dikalikan dengan 75 juga oke. Paham ya? Sorry ya, maksud saya ya. Paham, Pak. Oke, ya tergantung kita persepsi kita dalam membaca soal ini. Kelompok lain ada yang perhitungan yang beda selain dengan yang saya sebutkan? Interpretasi yang beda dari soal ini? Oke, tapi kita sepakat stok dan flow. Stok ini lebih ke fisik tadi, sarana dan prasarana, yang flow lebih ke pendapatan yang hilang tadi atas kerusakan lingkungan, banjir tadi gitu ya. Oke, saya rasa clear. Terima kasih kelompok 2. Oh, saya videonya nggak bisa saya on-kan. Zoom saya lagi error, videonya tidak bisa zoom. Ternyata dari tadi saya bicara off-cam. Oke. Saya rasa cukup ya kelas kita pada hari ini. Mungkin kelas saya tutup karena sudah lewat waktu. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Mungkin ini waktu-waktu yang yang sibuk buat kita semuanya. Mahasiswa menyusun proposal, dosen menilai atau mengoreksi proposal. Saya pun belum fix semuanya, saya koreksi gitu ya. Ya semoga lancar aja sampai dengan nanti kita di hari Jumat dan kita diberikan kesehatan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Lagi minggu depan. Terima kasih, Pak.